Jebakan Cinta CEO Episode 24. Akan kubuat kau menunjukkan wajah aslimu. Penulis Via Raya. Tidak, aku sama sekali tidak butuh bantuanmu, tolak Yuriko cepat. Kenapa tidak? Aku yakin kau butuh bantuanku, tanya Wolf bersikeras. Karena aku tidak membawa bingkai foto, sahut Yuriko tegas. Sebenarnya ia ingin membawa foto dirinya dan ibu dan juga neneknya. Namun, mengingat bahwa ia akan tinggal di rumah Wolf, jadi ia mengurungkan niatnya itu daripada nanti ketahuan. Benarkah? Wolf terlihat begitu terkejut. Aku pikir kau membawa bingkai foto, imbuhnya sambil tersenyum canggung. Tidak, jadi bisakah aku istirahat sebentar? Pinta Yuriko tidak ingin berlama-lama berinteraksi dengan Wolf. Baiklah, nanti kalau kau butuh sesuatu, kau tinggal bilang saja padaku dan kau tidak perlu sungkan, balas Wolf. Yuriko mengangguk dan Wolf pun lekas berbalik. Baru saja hendak keluar, Yuriko sudah memanggilnya. Bahkan dari nada suaranya pun terdengar sangat tergesa-gesa. Ada apa? Apa kau butuh sesuatu? Tanya Wolf setelah membalikkan tubuhnya. Aku melupakan sesuatu tentang perjanjian kontrak. Bisakah kita merubahnya sekarang juga? Sahut Yuriko meminta. Ia ingat betul semalam Wolf mengatakan bahwa surat perjanjian kontrak pernikahan ada di rumahnya. Jadi sekarang saatnya bagi Yuriko untuk mengubah beberapa poin yang menurutnya sangat merugikan. Nanti saja setelah kita pulang berbelanja, ujar Wolf lesu. Ia pikir kenapa Yuriko ingin sekali merubah beberapa poin. Sekarang saja, bukankah 1 atau 2 jam lagi kita pergi berbelanjanya? Balas Yuriko bersikeras. Wolf menghela napas berat. Untuk beberapa saat ia menatap Yuriko kecewa. Kemudian beralih menoleh ke belakang. Tidak lama kemudian ia membuka suara dengan lesu. Tunggu sebentar, aku ambil dulu. Lalu ia bergegas keluar dan pergi menuju ruang kerjanya. Tidak lama kemudian Wolf kembali dengan membawa 2 lembar kertas dan 2 ballpoint. Tulis poin-poin apa saja yang kau inginkan di sini, ujarnya sambil menyodorkan selembar kertas dan ballpoint. Baiklah, Yuriko mengangguk dan menerimanya. Wanita itu mulai fokus dan menuliskan poin pertama di mana Wolf tidak boleh menyentuhnya selain di depan orang tuanya dan di saat-saat mendesak. Selanjutnya, pada poin kedua, Yuriko menuliskan nama panggilan agar tetap seperti atasan dan bawahan. Pada poin ketiga, Wolf dilarang masuk ke kamarnya tanpa izin. Setelah merasa cukup, ia menyerahkannya pada suami kontraknya. Ini saja? Tanya Wolf terkejut. Ia pikir Yuriko akan menuliskan banyak poin di sana. Ya, aku rasa itu sudah cukup, sahut Yuriko mengangguk. Sebentar, aku baca dulu. Wolf mulai membaca dari poin 1 dan merasa tidak ada masalah. Lalu ia beralih pada poin 2 dan manik matanya tiba-tiba terbelalak. Kalau poin 2 aku tidak bisa terima, imbuhnya menggeleng cepat. Kenapa tidak bisa? Tanya Yuriko tidak mengerti. Ia merasa tidak nyaman jika harus memanggil Wolf dengan sebutan Mas. Jadi ia akan tetap memanggil Wolf dengan sebutan Mas ketika berada di dekat keluarganya saja dan memanggilnya dengan sebutan Bapak di luar lingkaran keluarga. Pokoknya Yuriko ingin memperlakukan Wolf seperti sebelumnya, sebelum menjadi suami kontraknya. Pokoknya aku tidak mau, tolak Wolf bersikeras. Kenapa tidak mau? Bukankah tidak ada salahnya? Tanya Yuriko bingung. Aku takut kau akan keceplosan dan membuat papa curiga lagi. Jadi kau harus tetap memanggilku Mas dimanapun kau berada, jelas Wolf beralasan. Tidak akan. Aku tidak akan keceplosan, ujar Yuriko lebih bersikeras.
Yuriko sangat percaya diri bahwa dirinya tidak akan pernah keceplosan. Padahal sebelumnya ia pernah keceplosan dengan memanggil Wolf dengan sebutan bapak di depan orang tua Wolf. Terserah kau saja mau mendengarkanku atau tidak, karena jika kau bersikeras pada pendirianmu, maka aku akan membatalkan perubahan beberapa poin perjanjian kontrak pernikahan. Sanggah Wolf menggebu. Apa? Yuriko terlihat sangat terkejut dan tidak percaya. Bagaimana mungkin hal sekecil itu dibesar-besarkan? Padahal hanya masalah panggilan dan Wolf terlihat sangat marah. Kenapa? Apa kau masih tidak setuju? Tanya Wolf dengan seringaian tipisnya. Baiklah, poin 2 aku ubah sedikit. Yuriko meraih lembar kertas dari tangan Wolf. Kemudian ia mencoret poin 2 dan menggantinya dengan yang baru. Selain di kantor, aku akan memanggilmu Mas. Imbuhnya sambil menyodorkan kembali lembar kertas itu. Wolf membacanya sambil menganggukkan kepala dengan bibir yang mencebik. Ia melirik ke arah Yuriko dan menanyakan apakah wanita itu ingin menambahkan beberapa poin lagi atau tidak. Beruntungnya, Yuriko hanya berkata tidak, padahal seharusnya ia menambahkan beberapa poin lagi. Apa kau tidak mau memikirkannya lebih dulu? Aku hanya tidak ingin kau mengeluh dan memintaku untuk mengubah beberapa poin lagi. Kau tahu kalau aku bukan pengangguran, bukan? Wolf berusaha mengingatkan agar Yuriko tidak menyesal dan menyalahkannya nanti. Sebentar. Yuriko kembali meraih kertas di tangan Wolf dan membacanya. Ia ingin memastikan apakah masih ada yang kurang dan perlu ditambahkan atau tidak. Baiklah, aku juga ingin mengubah beberapa poin, kata Wolf mulai menuliskan sesuatu di lembar kertas miliknya. Baru menulis satu kata, Wolf sudah mencoretnya. Ia merasa tidak perlu mengubah beberapa poin karena semua poin itu menguntungkan baginya. Sepertinya aku tidak jadi mengubah poin-poin yang sudah ada. Aku hanya akan memberitahumu beberapa hal, ujar Wolf menatap Yuriko lekat. Apa itu? Tanya Yuriko penasaran. Di surat perjanjian ada poin di mana kau harus menyiapkan menu sarapan, makan siang dan makan malam untukku. Berhubung kau bekerja, jadi makan siang kita lewati. Satu hal lagi, kau juga harus selalu menemaniku makan. Apa kau mengerti? Sahut Wolf menjelaskan. Tapi kalau di perusahaan tidak kan, Mas? Tanya Yuriko memastikan. Ia tidak ingin menemani Wolf makan siang ketika sedang berada di perusahaan. Ia sudah cukup dengan kesinisan semua karyawan wanita karena beberapa kali masuk ke ruangan Wolf. Kalau sampai poin itu mengharuskannya menemani Wolf makan siang di perusahaan, bisa dipastikan kalau seluruh karyawan wanita akan menghabisi nyawanya. Kenapa tidak? Wolf mengendikkan bahunya karena sama sekali tidak mengetahui kekhawatiran Yuriko. Karena aku ingin hidupku tenang, terutama di perusahaan. Jadi untuk poin ini hilangkan saja. Jelas Yuriko tegas. Baru sekali saja masuk ke ruangan Wolf, ia sudah mendapat pandangan buruk. Semua orang menatapnya sinis dan merendahkannya. Untuk yang kedua kalinya, ia tidak tahu apa yang mereka pikirkan karena ia belum kembali bekerja. Baiklah, tapi kalau makan di luar kau tetap harus menemaniku, ujar Wolf tidak kehabisan akal. Astaga Tuhan. Kepala Yuriko mendadak sakit. Ia tidak tahu kalau Wolf begitu keras kepala. Ya sudahlah, terserah kau saja, imbuhnya malas. Bagus, memang sudah seharusnya kau tidak menolak. Wolf begitu bangga karena Yuriko tidak bisa menolaknya lagi. Oh iya, ngomong-ngomong, apa kau yakin tidak membutuhkan bantuanku untuk memasangkan bingkai foto di dinding? Tidak, lebih baik kau keluar karena aku mau istirahat. Balas Yuriko terlihat panik dan Wolf bisa melihatnya dengan jelas. Yuriko meletakkan lembar kertas ke dada Wolf, kemudian membalikkan tubuh pria itu dan mendorongnya keluar. Sedangkan Wolf berusaha menahan tubuhnya tetapi tetap saja terdorong. Jangan gegabah Yuri, aku yakin kau butuh bantuanku, ujar Wolf bersikeras sambil menoleh ke belakang.
Aku bilang tidak ya tidak, kekeh Yuriko lagi. Bertepatan ketika Wolf sampai di luar, Yuriko langsung menutup pintu dan menguncinya. Sementara di luar, Wolf sedang tersenyum dan bergumam. Kita lihat saja nanti. Tidak lama lagi akan kubuat kau menunjukkan wajah aslimu di depanku. Bersambung. Jangan lupa untuk like, komen, share, subscribe, dan tekan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi episode selanjutnya. Terima kasih.